Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Ainul Fitri, mahasiswi S2 Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Selain kuliah, saya juga bekerja di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu. Adapun video yang saya buat ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu tersebut. Semua kegiatan yang kita buat itu harus ada manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok. Oleh sebab itu, manajemen sangat penting terutama di lingkungan pendidikan. Mengapa demikian? Karena manajemen memiliki fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Dengan adanya manajemen, sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan agar visi dan misi sekolah tersebut dapat berjalan dengan sesuai rencana. Sebagai lembaga pendidikan dalam satu sekolah atau madrasah, peserta didik berasal dari seluruh penjuru Nusantara yang pasti terdapat keberagaman sosial di dalamnya. Keberagaman itu bermacam-macam, ada keberagaman bahasa daerah, seperti kalau di Bengkulu ada bahasa Lembak, Rejang, dan lain-lain. Keberagaman suku, agama, dan masih banyak lainnya. Di lingkungan sekolah, setiap hari peserta didik akan selalu berinteraksi dengan teman, guru, staf yang lainnya. Lingkungan sosial budaya yang berbeda menghasilkan sikap yang berbeda-beda pada setiap peserta didik. Hal tersebut akan berpengaruh pada proses belajar mengajar di dalam kelas yang sedang berlangsung. Jika keragaman sosial budaya tidak dikembangkan dengan baik, dan tentu saja akan membawa dampak yang kurang baik dalam pergaulan interaksi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan madrasah. Adapun budaya mutu di sekolah mengacu pada nilai-nilai norma dan praktik-praktik yang mengedepankan kualitas pendidikan dan pengembangan siswa atau peserta didik. Budaya mutu ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam memastikan bahwa peserta didik tersebut mendapatkan pengalaman pendidikan yang berkualitas. Dari penjelasan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan sosial budaya madrasah atau sekolah ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena merupakan pendidikan yang menyadarkan masyarakat sekolah akan nilai-nilai sosial budaya yang diacu oleh masyarakat sekolah. Contoh dari keragaman sosial dan budaya yang ada di lingkungan sekolah atau madrasah. Contoh yang pertama yaitu keragaman bahasa daerah. Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang terbentang dari ujung barat hingga ujung timur. Setiap daerah tersebut memiliki bahasanya yang masing-masing sebagai bahasa ibu, di samping bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tentu saja, logat setiap peserta didik dalam bertutur kata juga dipengaruhi oleh bahasa daerah asalnya. Contohnya, ketika orang Jawa berbicara, pasti akan ada logat Jawanya yang keluar. Begitu pula dengan orang Medan, Padang, Palembang, dan lain-lain. Setiap peserta didik harus bisa menghargai dan menghormati keragaman bahasa dan logat daerah yang berbeda-beda tersebut. Tidak boleh mengolok-olok logat dan bahasa yang tidak sama dengan daerahnya. Justru, para peserta didik bisa saling belajar bahasa daerah dari teman-temannya untuk memperkaya pengetahuannya mengenai bahasa daerah. Kedua yaitu keragaman suku bangsa. Suku bangsa dari peserta didik merupakan bagian dari keragaman sosial budaya yang harus dihormati di lingkungan sekolah atau madrasah. Peserta didik di dalam sekolah mungkin saja berasal dari berbagai suku. Suku Jawa, Sunda, Betawi, Batak, Aceh, Dayak, dan sebagainya. Semuanya sama, yaitu ingin menuntut ilmu di sekolah terbaik untuk menjadi generasi unggulan. Peserta didik tidak boleh hanya berteman dengan peserta didik yang berasal dari suku yang sama dengannya. Meskipun berbeda suku bangsa,
Namun seluruh peserta didik adalah bangsa Indonesia yang menjadi penerus di masa yang akan datang nantinya. Contoh yang ketiga yaitu keragaman sifat dan kepribadian. Tidak ada seorang pun manusia yang memiliki sifat dan kepribadian yang sama persis dengan orang lain. Hal ini harus ditanamkan kepada setiap peserta didik bahwa teman-temannya, guru yang mengajar di kelas maupun yang tidak mengajar di kelas, dan seluruh staf di lingkungan sekolah pasti memiliki perbedaan sifat dan kepribadian. Oleh sebab itu, harus dikembangkan sikap saling menghargai satu sama lain supaya interaksi sosial bisa berjalan dengan baik dan membuat lingkungan sekolah atau madrasah tetap nyaman. Perbedaan sifat dan karakter justru bisa menjadi salah satu kekuatan bagi peserta didik. Contoh yang keempat yaitu keragaman wilayah. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang wilayahnya sangat luas dan terdiri dari berbagai suku, bangsa, serta daerah. Peserta didik yang berada di lingkungan sekolah atau madrasah tidak mungkin hanya berasal dari satu wilayah saja. Misalnya, wilayah Bengkulu saja isinya, melainkan pasti ada yang berasal dari wilayah Jawa, Sunda, dan seluruh Nusantara lainnya. Salah satu contoh keragaman sosial dan budaya dalam lingkungan sekolah yaitu perbedaan wilayah asal peserta didik tidak seharusnya menjadi penghalang interaksi sosial, kecuali justru bisa menguatkan ikatan persaudaraan antar peserta didik. Bukankah sangat menarik bisa memiliki teman yang berasal dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya yang ada di Indonesia? Keragaman sosial budaya di lingkungan sekolah atau madrasah tidak seharusnya menjadi penghalang terciptanya interaksi serta hubungan yang positif antar peserta didik, guru, dan seluruh staf. Dengan terciptanya hubungan yang harmonis, maka kehidupan di lingkungan sekolah atau madrasah menjadi lebih kondusif dan mendukung. Itulah penjelasan dari materi saya mengenai manajemen mutu lingkungan sosial budaya sekolah atau madrasah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.